Oke, halo. Nama gue Irwan Septian. Nah, kali ini gue bakal coba bikin video tutorial singkat ya. Video tutorial singkat cara ngehubungin atau mengkoneksikan GUIS OS. Yang kali ini kita pakai VMware ya. GUIS OS dengan GUIS OS lagi dan host OS kita gitu ya. Nah, gue punya GUIS OS di sini ada 2 biji nih. Yang pertama pakai Windows 7 ya, yang kalian lihat. Satu Windows 7, yang kedua ada OpenSUSE. Oke. Nah, GUIS OS ini kita bakal saling hubungin gitu ya. Ini gue hubungin satu sama ini, sama GUIS OS yang kedua. Nah, yang terakhir nanti kita bakal hubungin ketiga-tiganya ya. GUIS OS ini dua sama host OS kita ya, yang kita pakai saat ini, yang tempat si VMware ini cancel gitu ya ibaratnya. Nah, kalau misalkan digambarin beginilah ya. Ini GUIS OS 1 sama GUIS OS 2, keduanya itu dua-duanya ada di VMware ya, ada di VMware. Ini gue belum kasih IP buat si GUIS OS 2 nya, nanti sambil jalan kita buat ya. Ini host OS kita pakai Windows 7 ya. Sebenarnya VMware ini di dalam si host OS ya, tapi ini ngegambarin secara logik aja biar kepisah gitu ya, biar nggak bingung gitu. Nah, nantinya kalau misalkan udah kita hubungi nih ketiga-tiganya, nanti seolah-olah kita tuh punya satu apa ya, satu switch di sini, satu switch yang menghubungkan ketiga OS ini ya. Nanti gimana caranya, nanti kita terapin di VMware. Oke, kalau udah ke VMware-nya, nah ini VMware-nya gue pakai versi ini. Gue kalau misalkan mau lihat versinya itu ada di help, terus ada di about VMware workstation. Gue pakai versi 9 ya, versi 9 untuk workstation-nya. Nah, kalau ada yang pakai versi terbaru nggak masalah, karena 9 ke atas itu tampilannya nggak jauh beda, paling nggak fiturnya sama support OS-nya itu lebih banyak yang versi terbaru gitu ya. Jadi bisa ngikutin lah walaupun kalian pakai versi yang terbaru. Oke, selanjutnya ya, kita lanjut aja deh. Kita yang pertama atur dulu biar dari GUIS OS 1 sama host OS kita ini bisa terhubung. Caranya gimana? Yang pertama, kita masuk ke bagian setting dari GUIS OS-nya. Diklik kanan setting. Atau kalau misalkan nggak mau begitu, ada satu cara lagi, ke bagian pojok. Nah, di sini kalingan ya. Di sini ada ya, ada namanya bagian netbook ya, kayak komputer gitu bentuknya. Ini bisa kalian klik aja terus ke bagian setting. Nah, dia nanti langsung muncul satu apa namanya, firmware setting. Nah, di bagian network adapter kalian bakal apa ya, bakal ditampilkan sama beberapa opsi yang bisa kalian pilih. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya kasih blog yang menjelaskan setiap poin di network connection ini apa aja, tapi untuk tutorial ini kita pakai custom specific virtual network ya. Jadi kalau misalkan belum kepilih radio button yang bagian apa namanya customnya ini, kalian pilih dulu. Nah, baru ke bagian sininya. Nah, ini bagian sini kalian bisa pilih VMnet adapter. Ini VMnet adapter ya, VMnet adapter yang ada di host OS kalian juga. Cara ngeceknya gimana? Kalian ke bagian network connection-nya si host OS, bisa klik kanan open network and sharing case center. Kalau misalkan kalian pakai Windows 7 atau enggak, bisa Windows Run ncpa.cpl ya, ncpa.cpl di enter aja. Nah, nanti kebuka network connection-nya. Nanti
bakal tampil list adapter apa aja yang keinstall di komputer atau laptop kalian, di OS kalian ya. Nah, kebetulan ini banyak adapternya, tapi perhatikan aja yang adapternya depannya ada firmware ya. Ini firmware ya. Nah, kalau misalkan kalian udah ngeliat nih ya, ada kan yang adapter firmware. Nah, kalian bisa setting bagian di sini. Kalian pilih misalkan ya VMnet 1. Nah, VMnet 1 itu harus ada di sini, di tempat host OS kita ya. Nah, di sini kan kita punya VMnet 1 ya, tapi belum di enable. Kalian coba enable dulu, bisa diklik klik 2 kali atau klik kanan enable. Nah, artinya nih kalau misalkan udah begini, VMnet 1 udah siap buat dipakai nih ya. Jadi di virtual machine settingnya kalian pilih VMnet 1 ya, VMnet 1, karena si VMnet 1 itu ada di host OS kita. Nih network connection punya si host OS ya. Kalau misalkan di bagian sini kalian mau pilih VMnet 2, berarti yang kalian hidupin itu si VMnet 2 ya. Gitu. Ini saya buat contohnya VMnet 1 terus di oke. Oke, cara selanjutnya, step berikutnya masuk ke bagian network connection di GUI OS nya ini. Sama caranya, ncpa.cpl. Nah, kalau misalkan di tempat kalian itu biasanya sih cuma ada satu. Ini karena ada nambahin beberapa service, jadi muncul beberapa kalau di tempat saya. Tapi fokus ke bagian yang local area connection ini ya. Ini adapter kalian buat terhubung sama jaringan gitu. Ini bisa kalian klik kanan terus pilih properties. Nah, buat masuk ke konfigurasi IPv4 atau konfigurasi IP-nya bisa pilih Internet Protocol Version 4 terus properties. Nah, ini kita setting IP-nya sesuai sama yang ada di gambar aja nih, buat contohnya aja. Nah, di GUI OS 1 pilih aja IP-nya sebelah sini. Kalian tap, udah otomatis keisi subnet max-nya ya. Oh, ini kita pasti 10 ya, 10 nggak masalah. Lalu kita oke lagi. Nah, nggak masalah kalau misalkan unidentified network. Nah, kalau udah kita minimize, terus kita pergi ke bagian connection si host OS kita. Nah, VMnet 1 yang sebelumnya udah kita nyalain, kita atur IP-nya, klik kanan terus di properties ya. Properties. Sama caranya pergi ke IPv4 properties. Nah, ini udah apa ya namanya, udah dikonfig sebelumnya. Kalau misalkan mau sebelumnya udah ada pengaturan sebelumnya, di opt-in aja dulu. Ini sama DNS juga, kalau mau di opt-in dulu biar bersih semuanya kan. Terus baru diisi di tab. Oke, ini udah cukup. Oke. Nah, kalau begini kita udah ngubungin si GUI OS kita sama host OS kita. Cara ngeceknya gimana? Buka aja command prompt ya. Ini saya cek dulu di GUI OS. Buka command prompt, ketik aja Windows Run CMD. Oke. Ping IP si host OS kita. Ping host OS kita kan 192.168.1.11 ya. Coba ping aja. Ping 192.168.1.11. Oke, kalau hasilnya reply ya berarti Windows 7 yang ada di GUI OS sama Windows 7 yang ada di host OS kita udah bisa terhubung gitu ya. Oke. Nah, case selanjutnya kita bakal hubungin antar GUI OS-nya ya, antar GUI OS. GUI OS yang kedua saya gunakan SUSE Linux. Ini saya login dulu SUSE Linux. Nah, konfigurasinya sama, kita klik kanan terus ke setting.
Kalau tadi kita samain adapter VMnet-nya GuestOS sama si OS-nya. Nah, sekarang kita pergi sama ya di network adapter. Yang tadinya bridge, kita pilih yang custom. Ya. Klik pilih bagian VMnet 1. Karena si Windows 7 client juga pakainya VMnet 1. Gitu ya. Biar sama. Intinya untuk menghubungkan antar host sama Guest atau Guest sama Guest, itu kalian pilih adapternya yang sama gitu. Kalau misalkan saya pakai VMnet 2, ya ibaratnya beda jalur gitu ya. Jadi pastikan pakai VMnet yang sama, nomornya sama gitu. Ya, pakai VMnet 1, pilih OK. Nah, selanjutnya kita atur nih, tinggal atur IP-nya. Kalau misalkan di OpenSUSE ada di bagian network ya. Bagian network. Kalau diminta password, masukin password rootnya atau super usernya, masukin ya. Oke, kita tunggu. Nah, ke bagian Ethernet Network Card pilih, terus diedit aja. Nah, kalau misalkan pengaturannya sebelumnya di ACP, nah ini kita pilih bagian yang statically assign IP address. Isi aja IP addressnya yang kita mau. Ini di sini belum diatur ya. Kita isi aja di sini 192.168.1.12. Oke ya, fix ya. Pakai IP segitu aja. 192.168.1.12. Subnet maxnya kalau di Linux, kalau di OpenSUSE nggak otomatis, jadi masukin 255.255.255.0. Kalau udah nih, udah di next aja. Udah di overview, berarti IP kita udah keubah dengan kita pencet OK. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, nah kita coba dari Linux. Kalau misalkan mau dari Linux ya, kalian bisa ALT F2 ya. Bisa kalian di sininya bisa kalian di Linux ya, nanti kalian bisa pencet ALT F2 ya untuk munculin run application. Ini kayak Windows Run. Terus ini bisa kita panggil genome. Kalau misalkan dari terminal pakai konsol, bisa pakai terminal, bisa genome terminal nih. Saya pakai genome terminal di run. Selanjutnya kita coba ping ya. Kita coba ping ke si GuestOS 1, yaitu IP-nya 192.168.1.10. Kita ping 192.168.1.10. Oke ya, bisa terhubung. Nah, selain bisa ke sini antar GuestOS, kita juga sebenarnya bisa masuk ke host-OS-nya. Kita bisa ping ke host-OS-nya. Karena kenapa? Karena ketiganya ini terhubung dalam satu jaringan yang sama gitu. Ya, ketiganya pakai VMnet 1, PM1 pakai VMnet 1. Kita bisa asumsikan mereka berada pada satu jaringan yang sama gitu. Jadi kalau misalkan saya ping 192.168.1.11, itu bisa terhubung juga gitu ya. Jadi ketiganya ini bisa saling terhubung sekarang. Oke, sekian tutorial singkatnya ini, semoga membantu. Oke, sampai jumpa di next tutorial. Bye bye.